Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Salam sejahtera untuk warga Jawa Tengah. Izinkan kami dari Kementerian Keuangan 1 Provinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan konferensi pers APBN Kito Sedoyo untuk Provinsi Jawa Tengah realisasi sampai dengan 31 Agustus tahun 2025. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, perekonomian Jawa Tengah pada triwulan kedua tahun 2025 alhamdulillah tumbuh sebesar 5,28% year on year. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yang mencapai 5,12% secara year on year. Secara triwulanan, Jawa Tengah tumbuh 1,87% dan menjadi yang tertinggi di antara provinsi di Pulau Jawa, dengan kontribusi sebesar 14,43% terhadap ekonomi Jawa. Inflasi untuk bulan Agustus juga terkendali di level 2,48% secara year on year. Di samping itu, indikator kesejahteraan masyarakat juga semakin membaik. Tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2025 turun menjadi 9,48%, setara dengan 3,37 juta jiwa, berkurang sekitar 29,6 ribu orang dibanding bulan September tahun 2024. Ketimpangan pendapatan ikut menurun dengan rasio Gini di angka 0,359 dari sebelumnya 0,364. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka bulan Februari 2025 tercatat 4,33%, lebih rendah dari Februari 2024 sebesar 4,39%, dan juga lebih baik dibandingkan dengan angka nasional yang sebesar 4,76%. Optimisme masyarakat tetap terjaga dengan indeks keyakinan konsumen pada bulan Agustus 2025 sebesar 108,5. Nilai tukar petani juga naik ke level 116,35 dari sebelumnya 115,59, yang terutama ditopang dari sisi hortikultura dan tanaman pangan. Begitu pula dari nilai tukar nelayan yang tumbuh ke 99,79 dari semula 98,92. Capaian-capaian ini tentu tidak lepas dari peran APBN dan kita semuanya sebagai salah satu instrumen fiskal utama yang melalui belanja negara dan transfer ke daerah terus memperkuat ketahanan ekonomi, menjaga daya beli sekaligus penguatan sektor produktif di Jawa Tengah ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di Jawa Tengah hingga 31 Agustus 2025 menunjukkan capaian yang positif. Realisasi pendapatan negara mencapai 71,73 triliun rupiah atau sebesar 55,31% dari target 129,69 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan sebesar 29,37 triliun rupiah atau 50,2%. Bea dan cukai sebesar 36,97 triliun atau 56,63%, serta penerimaan negara bukan pajak sebesar 5,38 triliun rupiah atau 91,46% dari target. Capaian ini menegaskan bahwa kinerja penerimaan negara di Jawa Tengah tetap solid dan mampu menjaga ruang fiskal bagi pemerintah. Dari sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai 67,3 triliun rupiah atau sebesar 62,17% dari pagu yang sebesar 108,26 triliun rupiah. Belanja kementerian lembaga terrealisasi 19,57 triliun rupiah atau 51,77%, sedangkan untuk transfer ke daerah tersalur 47,73 triliun rupiah atau sebesar 67,74%. Dengan demikian, APBN di Jawa Tengah mencatat surplus 4,43 triliun rupiah. Artinya, belanja negara berjalan efektif
untuk terus mendorong program prioritas sekaligus tetap menjaga keseimbangan fiskal daerah. Untuk anggaran pendapatan dan belanjaan daerah atau APBD, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp73,43 triliun atau sebesar 64,75% dari target, yang di dalamnya termasuk pendapatan dari transfer ke daerah sebesar Rp47,73 triliun, yang menyumbang sebesar 64,99% terhadap pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan APBN melalui transfer ke daerah memegang peran penting dalam menopang lebih dari separuh pendapatan daerah di Jawa Tengah. Sehingga sinergi fiskal untuk pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Sementara itu, belanja daerah tercatat sebesar Rp59,1 triliun atau 51,13%, menghasilkan APBD di Jawa Tengah mencatatkan surplus 14,33 triliun. Surplus fiskal baik dari APBN maupun APBD ini semakin memperkuat kapasitas pembangunan di Jawa Tengah ini, mendorong percepatan infrastruktur dan juga untuk peningkatan layanan publik serta untuk menjaga kesinambungan program prioritas agar manfaatnya semakin nyata dirasakan oleh masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, hingga Agustus 2025, kinerja fiskal Jawa Tengah dipengaruhi oleh sejumlah isu strategis, antara lain penambahan jumlah NPWP seiring dengan berjalannya program Makan Bergizi Gratis atau MBG dan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, serta kewajiban instansi pemerintah untuk memungut dan menyetorkan PPN atas transaksi dengan pengusaha non-PKP sesuai dengan Peraturan Nomor 11 Dijen Pajak tahun 2025. Di sisi lain, penerbangan internasional yang telah beroperasi di Bandara Ahmad Yani Semarang dan Adi Sumarmo Solo membuka peluang besar bagi konektivitas Jawa Tengah dengan dunia. Dengan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan melalui Kanwil Bea Cukai yang didukung SDM yang sigap dan juga dukungan teknologi X-ray yang handal, mobilitas internasional dapat tetap lancar sekaligus memberikan dorongan positif bagi peningkatan penerimaan di Jawa Tengah. Samping itu, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP di Jawa Tengah terus menunjukkan capaian yang positif dalam mendukung penyelenggaraan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MPR. Hingga akhir Agustus 2025, Jawa Tengah menempati peringkat kedua nasional dengan realisasi sebesar 14.244 unit rumah yang tersebar di 934 lokasi. Manfaat program yang dibiayai APBN ini dirasakan merata di 33 kabupaten kota dan memberikan multiplier efek bagi perekonomian daerah melalui penguatan sektor properti dan konstruksi untuk pembangunan di Jawa Tengah. Pemerintah terus memperkuat sektor real melalui penyaluran kredit program. Hingga pertengahan tahun, kredit usaha rakyat telah disalurkan sebesar Rp30,48 triliun kepada 590.316 debitur. Sementara untuk kredit ultramikro mencapai penyaluran Rp785,15 miliar untuk 154.604 debitur. Penyaluran KUR terbesar berada di Kabupaten Pati sebesar 1,87 triliun, sedangkan ultramikro terbesar di Kabupaten Brebes sebesar 59,96 miliar. Penyaluran KUR dan UMI ini tidak hanya memberikan tambahan pembiayaan, tetapi juga menghadirkan peluang usaha baru, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing produk lokal di Jawa Tengah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian paparan terkait fiskal di Jawa Tengah. Kinerja APBN di Jawa Tengah hingga Agustus 2025 menunjukkan pengelolaan fiskal yang sehat, pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi terkendali, serta perbaikan indikator kesejahteraan. Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi, menjaga stabilitas makro, dan mengawal program strategis demi mendukung pembangunan Jawa Tengah yang inklusif dan berkelanjutan. Demikian konversi pers APBN sampai dengan 31 Agustus 2025.
kita kuatkan sinergi, kolaborasi, dan kerjasama dengan seluruh masyarakat di Jawa Tengah untuk membangun Jawa Tengah. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.